Halo guys, jadi kita lagi di Desa Kauman bersama Es Cekek yang menemani kita kalau cuaca yang panas. Bye. Akan masuk ke Kampung Kauman, nanti kita akan napak tilas isinya apa saja yang ada di Kauman ini, karena Kauman ini adalah kampung lahirnya Muhammadiyah, maka kita akan melakukan napak tilas Muhammadiyah. Masjid ini dulunya digunakan sebagai markas perang sabilillah, markas pelangi sebagai markas angkatan perang sabilillah. Angkatan perang sabilillah ini awalnya dulu berasal dari pemuda-pemuda di Kauman ini dan pemuda-pemuda di sekitaran Kauman ini yang tergabung dalam Laskar Perang Sabilillah di bawah pimpinan langsung Jenderal Sudirman saat itu. Zaman dulu Jenderal Sudirman sering datang ke Masjid Gede ini untuk apa? Untuk meminta saran dari para kiai gimana caranya untuk menyerang para penjajah. Dulu Laskar Perang Sabilillah berkumpul di depan masjid ini untuk pergi berperang. Beliau langsung menjabat sebagai ketua amin. Terus kan apa hubungannya Penghulu dan Muhammadiyah, Keraton dan Muhammadiyah? Karena zaman dulu ketika Muhammadiyah berdiri itu penghulunya adalah Kiai Khalil Kamaluddiningrat. Saat itu Kiai Khalil adalah kiai yang menolak ajaran yang dibawa oleh Kiai Jamadalan. Kiai Khalil ini lalu mengumpulkan kiai-kiai dan santri-santri yang menolak untuk merobohkan langgarnya Kiai Jamadalan. Dulu awalnya dimulai dari sini. Oke, di sini juga awal berdirinya sekolah TK Aba itu awalnya berada di sini. Terus nanti pindah di sebelah ke dalam. Nanti kita bisa lihat. Oke, kita lanjut ya. Terus banyak sekali orang-orang tua itu yang bekerja sebagai guru batik. Lalu anak-anaknya terlantar begitu saja. Akhirnya dia Madalan merangkul anak-anak tersebut, terus diberi pendidikan dengan cara diajak bermain dan sebagainya. Hai guys, jadi ini merupakan balai rukun. Ini adalah salah satu orang yang membuat Pancasila. Beliau memperjuangkan sila pertama yang sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah beliau. Beliau memperjuangkan bahwa sila pertama itu harus ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini selain memperjuangkan Pancasila, beliau juga memperjuangkan, ya ini kan bisa dibaca, beliau adalah negarawan penyusun dasar negara Republik Indonesia. Terus ini digunakan untuk cewek, jadi yang cowok-cowok nggak bisa sholat di sini. Ketika pengen sholat di sini boleh. Digebugin dulu. Enggak, sholat di sini boleh. Islam tidak kekerasan, Islam tidak mengenal kekerasan. Sholat di sini boleh. Gantian kenal lagi tapi nggak dipakai. Oke, di sini juga awal terjadinya pergerakan wanita, emansipasi wanita, karena Haji Madalan dulu peduli dengan pendidikan wanita. Zaman dulu wanita itu nggak boleh keluar rumah, iya, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh mendapatkan pendidikan, karena zaman dulu ya wanita itu ya pengennya ya hanya di belakangnya para suami. Tadi zaman dulu wanita itu urusannya hanya 3. Tahu tidak? Ya, tahu. Apa? Sumur. Ya, dapur, sumur, kasur.
adalah langgar yang dulunya dirobohkan dan dibakar oleh kiai-kiai yang ada di sini. Karena setelah pulang berhaji, Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu membawa ilmu pembaharuan saat itu, termasuk meluruskan sop arah sholat kita ke arah kiblat. Zaman dulu kiai-kiai di sini beranggapan ya ke kiblat itu ya ke arah matahari terbenam, ke arah barat. Karena mereka dulunya berhaji kan naik kapal ke arahnya ke arah matahari terbenam. Makanya kita sholat ya ke arah matahari terbenam. Tetapi setelah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar di Mekah, belajar di Arab sana, beliau ternyata mengetahui suatu hal bahwa sok-sok di Indonesia ini ternyata salah. Makanya diaplikasikanlah di langgar yang dulunya masih dari kayu dari bambu. Itu sudah diluruskan soknya ke arah kiblat. Saat itu diketahui oleh kiai-kiai di lingkungan Kraman ini. Akhirnya ilmu yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dianggap ilmu kafir karena ilmu yang sesat kan. Kenapa dimakamkannya berbeda, berpisah? Karena ketika zaman dulu ini makam sudah tidak dipakai. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dimakamkan di Karangkajar. Wafat tahun 1923, beliau dimakamkan di Karangkajar. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa dimakamkan di sini? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu wafat tahun 1946. Saat itu masa peralihan kemerdekaan, Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Tahun 1868 terjadi gempa besar merobohkan Serambi ini. Serambi ini akhirnya dibangun lagi oleh pihak keraton menggunakan bahan-bahan dari keraton yang Serambi ini sebenarnya bahan-bahan di sini awalnya digunakan untuk membangun di keraton. Hanya karena sini roboh, bahan-bahan yang tadinya untuk membangun di keraton dibawa ke sini semua. Sekian dari kami, thank you for watching.